Selamat sore Bang Giat. Ya, Pak Anggiat sambil memperbaiki jaringan komunikasinya, jadi ini Ya, kan banyak banget ya Pak, belakangan marak WNA yang berulah, termasuk juga ada kampung eksklusif nih WNA. Ini berarti semakin meresahkan di sana. baik. Yang pertama saya informasikan bahwa banyaknya WNA mengulang mungkin karena adanya ketidaktahuan turis mancanegara tentang norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan mungkin juga sebelum mereka masuk ke Indonesia terbawa oleh kondisi psikologi mereka dari negara asal. Nah, terkait dengan perkampungan asing di Bali, jadi tidak ada kampung asing di Bali dari kacamata Kementerian Hukum dan HAM. Hanya saja ada beberapa kawasan tertentu yang termasuk pada kategori private area ada didominasi oleh komunitas warga negara asing tertentu. Contohnya warga negara Rusia, itu masyarakat Rusia itu sudah dari sananya kan sudah terbiasa mereka hanya bisa membaur dengan sesama orang Rusia juga. Jadi ada kawasan di daerah Ubud, Kabupaten Gianyar itu, ada namanya kawasan Parkview, itu ada villa, kawasan private memang, kawasan villa, diisi oleh kurang lebih ratusan warga negara Rusia yang menyewa kamar di sana. Itu ada izin Nah, tinggalnya dan sampai berapa lama Pak Anggiat? izin tinggalnya ada, kita sudah cek, izin tinggalnya ada. Tergantung mereka masuk pakai visa apa. Kalau pakai visa on arrival, ada yang 30 plus 30, bisa total 60 hari. Kalau pakai visa kunjungan, bisa 180 hari, di mana setiap 30 hari mereka perpanjangan. Dan kita selalu ngecek secara rutin, setiap hari ada tim yang ke sana. Demikian. Dan biasanya yang nakal ini wisatawannya pakai visa apa? Visa wisata atau visa apa? Yang biasanya nakal ini kalau pakai visa on arrival, pakai wisata itu bagi mereka yang baru pertama kali datang ke Bali. Oke. Oke, baru yang sudah berulang-ulang biasanya itu yang pakai visa kunjungan yang 180 hari tadi yang bisa diperpanjang. Jadi mereka sudah tahu ya kebiasaan kita di Bali, tahu juga kebiasaan masyarakat Indonesia yang permisif, masyarakat ya, sehingga mereka kadang oportunis memanfaatkan kondisi itu. Nah, pemanfaatan ini kan juga dipakai oleh WNA ya Pak Anggiat, seperti tadi membentuk kawasan ya, tempat tinggal Iya, ramai-ramai di sana yang disebutnya iya. sebagai eksklusif WNA. Nah, itu gimana tindakannya ke sana? Dicek nggak berulang kali gitu? Kita cek berulang, tapi kembali bahwa kawasan itu bukan mereka klaim sebagai kampungnya mereka. Jadi semacam private area milik pemilik villa, Di sehingga kawasan mereka mana Pak Anggiat? itu ada di daerah Kabupaten Gianyar, daerah Ubud. Itu ada kawasan namanya Parkview. Kemudian ada di Canggu, ada di Prerenan, ada juga di Kabupaten Karangasem. Jadi mereka menyewa satu lokasi atau kawasan villa didominasi oleh kawasan warga negara tertentu. Paling banyak dari negara mana asalnya? Yang paling banyak membuat seperti ini adalah warga negara Rusia. Sudah dicari tahu Pak, kenapa banyaknya warga negara Rusia yang sampai ke sana itu? Mereka banyak datang ke Bali ya karena memang mereka tahu bahwa kondisi Bali demikian sangat nyaman dan damai, dan mereka mendapat informasi sesama Rusia juga. Jadi kami ada di sini, silakan datang ke sini gitu. Bukan Oh, ada motivasi yang lain. oke. Tapi ada tindakan nggak Pak kalau misalnya ditemukan pelanggaran di sana misal? Ya, tindakan contohnya dari Januari sampai dengan tanggal hari ini kita sudah melakukan tindakan itu 76 orang warga negara asing yang kita kenain tindakan, dan yang paling banyak itu warga negara Rusia sudah kita deportasi 20 orang. Dan itu kenapa sampai seperti itu? Kemudian pelanggarannya apa, Bang Giat? Pelanggarannya yang pertama ada yang overstay, ada yang penyalahgunaan izin, ada pelanggaran hukum lainnya. Oke, jadi ada yang terlalu lama karena overstay dan juga Iya, ada masalah-masalah lainnya. Nah, sekarang ini rutin nggak juga untuk merazia? Karena kan ada beberapa tempat juga yang tadi Bapak bilang kan? iya, kita rutin, kita berkolaborasi dengan masyarakat adat karena kita tahu masyarakat desa adat di Bali memiliki aparatur yaitu pecalang yang informal. Kemudian kita bekerja sama dengan kepolisian daerah Bali
dan kita sendiri mandiri dari jajaran imigrasi se-Bali melakukan operasi. Nah, berarti kalau misalnya pelanggaran yang banyak dilakukan oleh WNA, terutama Rusia katakanlah, itu karena pelanggaran izin tinggal ya, Pak Anggiat ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang kampungnya sendiri, ini milik siapa dan boleh nggak sih Pak ditempati oleh beberapa warga negara asing? Jadi seperti saya bilang itu bukan kampung ya, kawasan villa. Pemiliknya itu pemiliknya itu warga negara Indonesia, Mbak. Warga negara Indonesia, dia memiliki usaha villa, mungkin dia punya ratusan kamar. Dimulai dengan orang Rusia dulu, orang Rusianya ngundang teman-temannya, ini kawasan bagus. Jadi mendominasilah di situ, baru masyarakat sekitar memberi stem, memberi brand bahwa villa itu villanya orang Rusia, kampungnya orang Rusia, seperti itu. Oke, jika diperbolehkan, tapi kalau misalnya melanggar izin tinggal maupun melanggar aturan adat di Bali berarti akan dideportasi ya Pak ya? Dengan tegas itu. Iya, akan kita deportasi, dan perlu diketahui bahwa sampai sekarang kita belum ada aturan yang memperbolehkan warga negara asing memiliki properti kecuali badan usaha. Ya, itu catatannya. Terima kasih Kak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu. Sehat selalu Bapak. Siap. Selamat sore. Sore.